Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, Minggu ini kita masuk dengan mata kuliah destinasi pariwisata. Oke, untuk topik minggu ini kita membahas terkait health tourism atau medical tourism atau wisata kebugaran atau wisata kesehatan. Lebih tepatnya terkait destinasi wisata kebugaran atau wisata kesehatan. Ya, sebelum masuk ke materi lebih jauh, mungkin kita sedikit mereview tentang apa itu destinasi wisata sebagai dasar sebelum kita masuk ke dalam pembahasan terkait health tourism atau destinasi wisata kesehatan. Jadi kita perlu tahu dulu dasar-dasar destinasi itu seperti apa sih? Apa bedanya destinasi dengan daya tarik? Apa hubungan destinasi dengan aksesibilitas? Apa hubungan destinasi dengan amenitas? Kita harus lihat dulu. Oke. Ya, kita review dulu. Oke, secara konsep atau secara teori, destinasi itu menurut Gun and Far dan Miosek dalam Peirce juga, itu dijelaskan titik beratnya adalah destinasi adalah ruang yang saling mengaitkan antara atraksi wisata atau daya tarik wisata, amenitas atau fasilitas pendukung pariwisata, serta akses yang berada di dalamnya. Oke, garis bawahi ya. Destinasi adalah suatu ruang yang saling mengaitkan antara atraksi wisata atau daya tarik wisata dengan amenitas atau fasilitas pendukung pariwisata dengan aksesibilitas yang ada di dalam suatu kawasan. Itu satu teorinya. Lalu kalau kita lihat juga menurut undang-undang, kalau tadi kita lihat sekilas terkait teori, sekarang kita lihat dari produk hukumnya, dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Ini dijelaskan destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, dan masyarakat. Jadi, di garis bawahi lagi, destinasi wisata adalah suatu kawasan geografis yang berada dalam satu wilayah administratif atau lebih yang dalamnya ada daya tarik wisata, fasilitas wisata atau amenitas, dan aksesibilitas. Nah, ini adalah yang poin G, I, dan J ini adalah daya tarik wisata, aksesibilitas, dan fasilitas. Jadi, kalau secara gampangnya, destinasi wisata adalah gabungan dari daya tarik wisata yang di satu tempat, yang dihubungkan dengan aksesibilitas, yang difasilitasi juga dengan adanya amenitas atau fasilitas-fasilitas pendukung pariwisata. Nah, itu suatu kesatuan baru dapat disebut destinasi wisata. Jadi, beda daya tarik wisata dengan destinasi wisata. Ini yang sering terjadi mispersepsi antara daya tarik wisata dan destinasi wisata. Lalu, nah ini adalah contoh sebaran destinasi wisata tingkat nasional. Ini menurut PP nomor 50 tahun 2019. Jadi ada 50 destinasi pariwisata nasional. Nah, ini destinasi pariwisata nasional. 1, 2, 3, sampai 50. Termasuk Lampung dan sekitarnya di sini. Nah, nama destinasinya berbeda-beda tiap destinasi yang ada. Ini adalah skalanya skala nasional. Nih, untuk Lampung sendiri, destinasi pariwisatanya adalah destinasi pariwisata skala nasional ya, destinasi pariwisata nasional. Ini meliputi yang garis hijau ini. Keseluruhannya namanya adalah nama destinasi pariwisata nasional Krakatau, Ujung Kulon, dan sekitarnya. Ini destinasi pariwisata nasional. Jadi, bukan daya tarik pariwisata nasional, beda. Ini adalah destinasi pariwisata nasional. Yang di dalamnya ada
Jadi namanya yang merah-merah ini adalah kawasan strategis pariwisata nasional. Jadi dilihat Lampung ini punya 3 kawasan strategis pariwisata nasional yang punya potensi besar buat dikembangkan dari sektor pariwisata. Pertama adalah kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Krakatau dan sekitarnya, KSPN Waikambas dan sekitarnya, dan KSPN Danau Ranau dan sekitarnya. Lalu ada biru-biru ini juga destinasi, tapi dilihat dari tingkat kestrategisannya, dia masih perlu dikembangkan. Ada 8. Oh, sorry, di Lampung ada 4 KPPN. KPPN Krui Tanjung Setia dan sekitarnya, KPPN Bukit Barisan dan sekitarnya, KPPN Kalian dan sekitarnya, dan KPPN Bandar Lampung dan sekitarnya. Ini kalau secara hukum atau secara undang-undang. Nah, lalu destinasi bisa dilihat lagi dari skala kabupaten dan kota. Kalau tadi kita lihat destinasi skala nasional, lingkupnya nasional besar ya, lintas antar provinsi. Nah, ini ada destinasi yang skalanya skala kabupaten kota, lebih kecil lagi. Nah, jadi ini adalah destinasi nih ya. Satu destinasi, ini 2 destinasi, destinasi ketiga, destinasi keempat, destinasi kelima, destinasi keenam. Batasan-batasan ini, garis-garis ini yang dinamakan batasan garis destinasi. Nah, contohnya kalau untuk ini contoh Lampung Barat, ada 6 KPP itu ini ya, kawasan pariwisata prioritas. Itu destinasi pengembangan Liwa, yang kedua ada destinasi pengembangan Sumberjaya, destinasi Suwoh, destinasi Bengkunat, Krui, dan Lemong. Ini lebih kecil lagi skupnya, skalanya lebih kecil lagi, skala kabupaten dan kota. Nah, destinasi bisa juga dilihat dari skala kawasan, skala yang lebih kecil lagi daripada kabupaten kota. Misalnya, ini yang saya ambil adalah destinasi kawasan pariwisata terintegrasi Nongsa di Batam sana. Ini luasan lahannya lebih sempit atau lebih kecil dari yang sebelumnya tadi, yang berbasis kabupaten kota, apalagi yang berbasis provinsi atau skalanya skala nasional. Nah, yang penting intinya adalah batas destinasi ini, garis-garis destinasi ini mencakup satu tadi daya tarik wisata, contohnya retirement village, eco park, terus health and spa ini bisa juga jadi amenitas, bisa juga jadi daya tarik, kampung tua. Nah, ini adalah daya tarik. Lalu dia punya amenitas. Yang tadi kan syaratnya adalah harus punya daya tarik, harus punya amenitas, dan dihubungkan oleh aksesibilitas. Dia punya amenitas, dia ada community center, ada amenity core, ada ini sport and recreation, terus pemukiman, ada wellness center, ini ada IT park and multimedia center, ini amenitas yang dihubungkan oleh ini aksesnya, akses buat saling berhubung ke masing-masing kawasan. Nah, kalau itu ada semua dan lengkap, itu baru bisa disebut sebagai destinasi. Destinasi kawasan pariwisata terintegrasi Nongsa. Nah, ini adalah elemen-elemen dari suatu destinasi. Tadi saya bilang, destinasi itu termasuk terkait bentukan geografi, terus ini, transport networks atau aksesibilitas, terus accommodation atau amenitas yang untuk penginapan. Lalu human made attraction seperti historical building, theme park, dan lain-lain. Daya tarik wisata buatan. Convention, MICE, ini juga bisa menjadi bagian dari destinasi. Terus ancillary service, kayak penunjuk-penunjuk arah, dan lain-lain. Terus ini spesialis destination management company. Jadi lembaga yang mengelola suatu destinasi misalnya. Kalau di Borobudur ada namanya Badan Otorita Borobudur, BOB. Nah, itu adalah yang mengelola satu kawasan atau satu destinasi. Terus ada pembagian pemasarannya. Ini adalah
elemen dari sebuah destinasi. Oke, itu review terkait destinasi. Jadi secara garis besar, kalian harus paham dulu apa itu destinasi, apa itu daya tarik wisata. Jadi saat kita masuk ke dalam pembahasan terkait destinasi health tourism misalnya, kita sudah bisa lebih jelas memetakannya. Oke, untuk health tourism kita akan bicara terkait 4 hal. Pertama adalah definisi health tourism itu sendiri, lalu komponen produknya, terus profil wisatawan yang biasanya mengambil pasar health tourism. Terus yang terakhir kita bicara juga tentang destinasi wisata kesehatan nasional. Jadi pemerintah sudah punya program untuk mengembangkan 3 destinasi utama untuk sektor health tourism. Nanti kita bahas lebih jauh. Oke, definisi dari health tourism sendiri. Health tourism sendiri intinya adalah suatu kegiatan wisata yang mencakup 3 poin utama, spirit atau jiwa, mind atau pikiran, dan body atau tubuh. Nah, fokusnya kegiatan wisata yang bisa memanjakan 3 hal ini, jiwa, pikiran, dan tubuh. Jadi kalau lebih dalamnya, health tourism itu adalah perjalanan terencana yang melakukan wisatawan dalam jangka waktu sementara ke tempat-tempat tertentu untuk aktivitas utamanya. Nah, di garis bawahi aktivitas utamanya adalah untuk terkait menjaga kebugaran badan, sehingga nantinya mendapat kualitas hidup yang lebih baik. Fokusnya di situ, health tourism. Oke. Nah, untuk cakupan health tourism, sebenarnya ada 4 turunan utama dari health tourism sendiri. Misalnya, medical tourism. Lalu yang kedua adalah wellness atau herbal tourism. Yang ketiga adalah sport health tourism. Dan terakhir, health science. Nah, kalau medical tourism, ini jelas yang menjadi poin utama adalah kegiatan berwisata atau mencari pengalaman atau mencari experience atau mendapatkan fasilitas pelayanan di rumah sakit unggulan biasanya, atau dokter-dokter unggulan, atau spa-spa medis yang fungsinya untuk meningkatkan kebugaran tubuh atau menyembuhkan badan yang sakit. Lalu ada yang wellness dan herbal tourism, ini lebih ke sifatnya tradisional ya, menjaga kebugaran tubuh yang secara tradisional seperti spa tradisional. Terus ada daerah-daerah untuk senior living, sebagaimana ada juga untuk misalnya spa-spa akupuntur, klinik herbal, produk herbal, dan lain-lain. Lebih cenderung ke mempertahankan kebugaran tubuh. Lalu sport health. Nah, ini kalau sport health tourism, misalnya pusat kegiatan olahraga. Misalnya kalau di Lampung kita bisa lihat kayak Pekor. Pekor tuh jadi salah satu tempat untuk pelayanan sarana olahraga. Atau Taman Gajah itu bisa menjadi salah satu tempat. Atau sport center lah itunya yang bisa digunakan oleh wisatawan untuk menjaga kebugarannya. Nah, untuk health science ini lebih cenderung ke pengetahuan ya, sisi edukasinya. Misalnya mengunjungi museum-museum kesehatan atau lab visit kunjungan ke laboratorium medis, itu juga bisa dilakukan. Ini gambaran terkait wellness tourism ya. Wellness tourism atau health tourism ini sama aja. Sebenarnya ada di posisi mana sih dalam suatu kerangka pariwisata secara besar? Ternyata wellness tourism juga bisa dia mengambil berkaitan juga dengan cultural tourism, terus beririsan juga dengan spiritual tourism, volunteer tourism, sport tourism, sustainable tourism, agrotourism, adventure tourism, dan medical tourism. Ini secara keseluruhan. Oke, lalu untuk di health tourism, komponen-komponen apa aja sih yang ada? Nah, ini penting nih buat kalian lihat. Jadi saat kita mau memetakan suatu destinasi wisata kebugaran atau wisata kesehatan atau medical tourism itu ada 3 poin utama, ada 3 yang harus dilihat. Seek, apa sih yang dicari? Lalu do,
apa yang akan dilakukan, dan terakhir adalah visit, apa yang didatangi setelah kita bisa menemukan itu tadi. Nah, menurut Global Wellness Institute, itu ada 6 dimensi yang akan wisatawan cari untuk dia bisa mendapatkan pengalaman berwisata kesehatan yang maksimal. Ada 6 poin itu adalah fisik, mental, spiritual, emosi, lingkungan, dan sosial. Nah, ini panduannya. Jadi kalian bisa cari. Misalnya, untuk elemen dimensi fisik dan dimensi sosial, itu ternyata yang dilakukan, yang bisa wisatawan lakukan tuh apa aja. Misalnya dari sisi kesehatan, oh bisa melakukan pemeriksaan kesehatan, perawatan kesehatan, pengobatan alternatif, atau diagnostik. Nah, lalu untuk kecantikan dan spa, itu bisa untuk melakukan kegiatan perawatan wajah, misalnya facial dan lain-lain, perawatan tubuh, misalnya spa ratus, terapi kecantikan dan lain-lain lah ini. Bahkan fitness juga, apa yang dilakukan? Oh bisa program gym, program fitness, dan peregangan dan lain. Nah lalu, ini visit, mana yang bisa didatangi? Oh ada laboratorium, rumah sakit, klinik holistik, dan lain-lain. Ini jadi kalian bisa susun yang ada di kota kalian seperti apa, sehingga kalau kalian mau buat satu paket wisata untuk destinasi wisata kesehatan. Nah, lalu dimensi berikutnya adalah dimensi mental, lalu dimensi spiritual, dimensi emosi, dan terakhir ini yang ada banyak singgungannya dengan uh, cultural tourism atau adventure tourism dan lain-lain. Itu dimensi lingkungan. Jadi bisa diikuti nanti ini. Oke, nah lalu untuk jenis kegiatan wisata seperti ini, biasanya wisatawan jenis apa sih yang suka ikut paket wisata seperti ini? Ada 2 jenis wisatawan. Kalau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membaginya ke dalam 2 jenis ini ya. Yang pertama adalah primer health tourist, yang kedua adalah secondary health tourist. Untuk yang primer, dia adalah jenis wisatawan yang memang kegiatan wisata yang mau dilakukan adalah fokusnya untuk kegiatan-kegiatan health tourism. Jadi selama 3 hari dia melakukan paket wisata, menjalankan paket wisata. 3 hari ini fokus utama kegiatan pariwisatanya adalah health tourism. Nah, jadi mengunjungi rumah sakit, spa, terus melakukan check up di rumah sakit, dan lain-lain. Itu fokusnya adalah ke uh, untuk perawatan di health tourismnya. Nah, ada 3 poin utama yang mereka jalani biasanya. Jadi untuk pemenuhan nilai-nilai universal, pencapaian, dan peningkatan diri. Jadi bisa meningkatkan kualitas tubuhnya, itu yang dicari saat dia setelah mengikuti paket wisata jenis ini. Terus biasa juga sumpek dengan kehidupan kota, sumpek dengan kehidupan pekerjaan. Jadi mencoba menghindari keramaian, jauh dari keramaian, dan mencari kedamaian. Terus juga tipe-tipe wisatawan yang mencari makna hidup atau transformasi diri. Seperti yang suka ikut yoga, nah itu juga biasanya ke sana. Lalu untuk yang kedua adalah secondary health tourist. Nah, wisatawan ini lebih cenderung wisatawan yang hanya menyisipkan sebagian kegiatan wisatanya dengan kegiatan wisata health tourism atau medical tourism. Misalnya, saat ada wisatawan mau ke Jogja, dia udah tahu nih, oh, kita bakal ke Jogja, kita bakal ke Borobudur, Prambanan, dan lain Malioboro, terus sama yang lain-lain. Nah, tapi dia bisa menyisipkan satu momen untuk mengunjungi misalnya, oke, dalam hari pertama saya mau berkunjung ke rumah sakit Dr. Sarjito, saya mau medical check up di sana, biar sekalian saya berlibur, sekalian juga saya bisa medical check up, sambil menyelam minum air. Memang khusus untuk jenis wisatawan seperti ini. Biasanya kan orang sayang tuh kalau misalnya udah berlibur jauh-jauh kemana, pokoknya kalau bisa ya liburan gitu. Pokoknya kalau bisa yang dilakukan adalah yang bersenang-senang aja. Gitu. Nah, tapi untuk wisatawan jenis ini dia akan fokus ke kegiatan wisatanya, tapi juga menyisipkan
kegiatan-kegiatan wisata yang berbasis health tourism. Nah, ini fokusnya biasanya cuma dua. Untuk yang sekunder ini, yang pertama adalah dia memanfaatkan sedikit waktu untuk dalam satu rangkaian kegiatan wisatanya untuk mengambil paket-paket wisata health tourism. Terus dia juga biasanya mencoba untuk mencari pengalaman baru untuk jenis-jenis paket wisata seperti ini. Seperti apa sih rasanya? Dia mengikuti itu. Oke, setelah kita tahu tadi definisinya, terus kita tahu tadi komponen-komponen produk apa yang ada di dalam health tourism, kita tahu tadi wisatawan apa sih yang biasanya mencari produk health tourism ini, kita masuk ke dalam mulai ke kebijakan pemerintah nih. Jadi pemerintah Indonesia lewat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu sudah menetapkan 3 anchor atau 3 jangkar utama untuk pengembangan wisata kebugaran atau wisata kesehatan atau medical tourism. Itu ada di 3 tempat. Jakarta, Joglo Semar. Joglo Semar itu adalah Jogja, Solo, Semarang ya. Jakarta, Joglo Semar, dan yang ketiga adalah Bali. Nah, masing-masing tempat ini dia punya karakteristik sendiri-sendiri sebenarnya. Jadi fokusnya memang untuk ke health tourism, untuk kebugaran tubuh, untuk wisatawan yang ditawarkan adalah juga paket-paket wisata yang sifatnya bisa menjaga kesehatan tubuh dan lain-lain. Tapi yang paling memungkinkan dari Indonesia dan yang punya kans buat dikembangkan lebih besar ya 3 tempat ini, Jakarta, Joglo Semar, dan Bali. Oke, ini contohnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah contoh travel pattern untuk paket wisata health tourism di Yogyakarta. Temanya pemerintah itu memberikan untuk Yogyakarta adalah tracing the history of jamu. Nah, yang diangkat adalah jamunya. Jadi minuman khas tradisional yang bisa menjaga kebugaran tubuh. Nah, kita lihat di sini. Saat tamu pertama datang, landing dengan pesawat di Yogyakarta, yang pertama dituju adalah RSUP Dr. Sarjito. Nah, rumah sakit yang salah satu rumah sakit terbesar yang ada di Yogyakarta, yang paling lengkap, menjadi rujukan, dan ini untuk pemeriksaan medis. Nah, ini paket yang pertama ditawarkan. Lalu menggunakan mobil untuk di hari pertama mengunjungi Candi Borobudur, jelas kan tadi saya bilang. Tetap akan ada melakukan aktivitas wisata yang seperti ada biasanya, tapi tetap yang jadi utama adalah aktivitas health tourism-nya. Opsi 1 bisa mengunjungi Borobudur, atau mau langsung ke misalnya untuk mengunjungi Merapi Varna Herbal untuk melihat pelatihan membuat jamu dan lain-lain. Lalu setelah itu bisa melaksanakan spa di Ambarukmo atau di Taman Sari, jadi perawatan tubuh dengan nuansa tradisional. Lalu setelah itu jelas bisa selanjutnya adalah bisa ke Malioboro atau ke klinik kopi untuk menikmati kopi dan bisa mengetahui bagaimana proses pembuatan kopi dan lain-lain. Nah, selanjutnya seperti itu. Lalu hari kedua melaksanakan riset jamu, terus datang mengunjungi pabrik pengelolaan minyak astiri yang fokusnya buat minyak untuk dipakai untuk tubuh kita, untuk menghangatkan badan. Lalu ke Pasar Gede. Ini di Solo ya. Jadi kan karena Joglo Semar itu adalah Jogja, Solo, Semarang. Wisatawan datang ke Yogyakarta, lalu dengan mobil dia hari pertama bermalam di Yogyakarta, lalu berikutnya lanjut ke Solo dan mengunjungi beberapa tempat ini, lalu terakhir ke Semarang untuk mengunjungi ini pabrik jamu Sido Muncul yang ada di Semarang, atau mengunjungi Museum Jamu Jago. Dan terakhir ini untuk kaitannya dengan tadi ada irisan dengan cultural tourism atau pariwisata budaya, berbasis budaya. Bisa mengunjungi Kelenteng Sampokong, Kota Tua Semarang, dan akhirnya check out atau kembali pulang lewat Semarang. Ini contoh yang dari Yogyakarta. Kita lihat lagi dari travel pattern-nya health tourism di Bali. Coraknya akan berbeda.
tema yang diangkat di Bali adalah Eat, Beauty, and Love. Jadi 3 hari 2 malam. Pertama jelas masuk di Gusti Ngurah Rai, lalu nah nih sama dengan di Yogyakarta. Yang dituju adalah Rumah Sakit Siloam Nusa Dua untuk pemeriksaan medis. Nah, karena memang fokusnya adalah health tourism, jadi memfasilitasi orang-orang yang ingin melakukan medical check up atau apapun dan juga dibarengkan dengan kegiatan-kegiatan wisata sehingga bisa lebih fleksibel kegiatannya. Lalu bisa seterusnya bisa dilihat. Opsi kedua yang ditawarkan adalah ke Nusa Dua Anti-Aging Beauty Clinic. Terus lalu selanjutnya bisa ke Garuda Wisnu Kencana atau ke hutan mangrove Bali, Pantai Pandawa. Terus nah ini mengunjungi Bali Buddha yang biasanya menyediakan makanan-makanan organik. Terus bisa ke sawah terasering Tegalalang. Terus ke ini menikmati atau melaksanakan kegiatan yoga dan meditasi. Ini ditawarkan juga paketnya di hari kedua. Nah, herbal library terus ke spa. Lalu hari ketiga mengunjungi pabrik minyak kutus-kutus. Terus ini ke klinik hyperbaric Rumah Sakit Sanglah. Jadi, nah ini khusus biasanya sih kalau hyperbaric itu kayak semacam kita masuk ke dalam chamber. Nah ini untuk mengeluarkan kandungan-kandungan nitrogen yang ada dalam tubuh. Biasanya para penyelam-penyelam yang menggunakan klinik hiperbarik ini. Jadi saat dia kebanyakan menghirup nitrogen ke dalam tubuhnya, yang harus dikeluarkan, tapi tidak bisa dikeluarkan secara natural, dia bawa ke klinik hiperbarik ini. Setelah selesai, lalu out di I Gusti Ngurah Rai juga. Oke, itu tadi yang Bali, dan yang terakhir, ini untuk Jakarta. Jakarta beda lagi temanya. Kalau tadi Yogyakarta adalah tracing the history of jamu, fokusnya adalah di jamu. Terus Bali adalah eat, beauty, and love. Dan yang Jakarta rejuvenate for next life. Jadi tema yang diangkat adalah ini 21 malam. Lagi-lagi check-in Soekarno-Hatta yang dituju adalah rumah sakit untuk pemeriksaan medis. Rumah sakit yang lain, lalu jalan-jalan di kota tua, terus mengunjungi kafe jamu. Hari berikutnya bisa menikmati spa, terus ini untuk ini menikmati minuman herbal dan lain-lain. Terus jelas ke Jakarta sangat bisa untuk melakukan kegiatan window shopping atau belanja juga di mall-mall terkemuka di Jakarta. Dan mungkin yang terakhir bisa melakukan terapi oksigen atau hyperbaric juga di TNI AL untuk Harjo. Dan lalu setelah itu check out dari Jakarta. Nah, oke, itu tadi kira-kira gambaran terkait materi destinasi wisata kebugaran atau wisata kesehatan atau medical tourism. Nah, kira-kira itu. Nah, lalu ada tugas individu yang harus kalian kerjakan untuk minggu ini. Jadi saya minta kalian untuk melihat atau membuat komponen produk wisata yang berada di kota-kota besar Indonesia. Ini individu ya, jadi kalian bisa bebas pilih kota mana aja yang mau kalian angkat. Buatlah komponen produk wisata. Nah, komponen produk wisata itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan ini. Jadi kalian ikutin aja. Ikutin ada 6 dimensi yang harus kalian cari. Dimensi fisik, dimensi fisik dan sosial, dimensi mental, dimensi spiritual, emosi, dan dimensi lingkungan. Ini kalian bisa ikutin juga untuk yang dilakukan apa aja, tapi nanti akan berbeda di sini. Ini kalian langsung tulis misalnya rumah sakit mana yang bisa dikunjungi seperti tadi yang di travel pattern ini kan bisa terlihat nih rumah sakitnya, rumah sakit Sarjito, berarti dia di Yogyakarta. Nah, terus laboratorium mana, klinik holistik mana, itu lengkap ya, harus ditulis namanya gitu. Terus melakukan spa apa, dan lain-lain. Ini ngikutin ini aja. Jadi dibuat dalam bentuk table seperti ini nanti di Word. Terus sebutkan
klinik-kliniknya, rumah sakitnya yang bisa dijadikan buat salah satu daya tarik wisata untuk, health tourism. Oke, itu kira-kira tugasnya. Jadi dibuat di dalam bentuk formatnya MS Word, terus nanti dikumpulkan sebelum tanggal 9 November, dengan form pernamaan ini dan nanti linknya akan saya berikan, link pengumpulan, eee, tugas individu ini. Oke, kira-kira itu untuk pertemuan minggu ini, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.